Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Giovanni Zulyawan dari kelas 5A akan menceritakan tentang perang Uhud. Kekalahan dalam perang Badar sangat menyakitkan hati orang-orang Quraisy. Mereka semakin dendam kepada kaum muslimin. Mereka harus membalas kekalahan itu yang sangat memalukan itu. 3.000 orang dipersiapkan sebagai pasukan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dengan persenjataan yang lengkap dan perbekalan yang banyak, pasukan Quraisy bergerak maju menuju Madinah. Ikut pula bersama mereka 17 orang wanita yang dipimpin oleh Hindun binti Utsbah. Ia merupakan istri Abu Sufyan bin Harb. Hindun ingin membalas kematian ayahnya, Utsbah, di perang Badar. Ia sangat dendam terhadap Hamzah. Keberangkatan pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah terdengar oleh Rasulullah. Beliau pun langsung memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadapinya. Dengan 1.000 orang pasukan, Rasulullah berangkat ke Uhud untuk menunggu kedatangan pasukan musuh. Di tengah perjalanan, 300 orang munafik membelot. Mereka menolak untuk ikut berperang dan memilih kembali ke Madinah. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, sehingga pasukan Rasulullah tersisa 700 orang. Kedua pasukan akhirnya bertemu di tanah Uhud. Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit. Beliau berpesan agar mereka tidak meninggalkan bukit, apapun yang terjadi. Sementara itu, pasukan Quraisy terbagi menjadi 3 bagian. Barisan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, barisan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sedangkan barisan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sendiri. Perang pun pecah, kedua pasukan saling menyerang. Lentingan pedang mereka terdengar dari kejauhan. Panah dan tombak berterbangan di udara. Pasukan Rasulullah tidak pernah gentar meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy mulai lari ketakutan. Harta dan senjata mereka tinggal di Pasukan Quraisy mulai lari ketakutan. Harta dan senjata mereka tinggalkan begitu saja di medan perang. Melihat itu, sebagian pasukan Rasulullah mulai mengambil harta dan benda yang ditinggalkan. Pasukan pemanah yang sedari tadi berjaga-jaga di atas bukit akhirnya turun ke bawah. Mereka ingin mengumpulkan harta rampasan. Mereka lupa dengan pesan Rasulullah sebelumnya. Bukit yang tadinya dijaga kini menjadi kosong. Khalid bin Walid melihatnya sebagai peluang untuk menang. Bersama pasukan berkudanya, ia memutari bukit itu lalu menyerang dari belakang. Pasukan Rasulullah kaget melihat pasukan Khalid yang datang dan menyerang secara tiba-tiba. Keadaan berbalik. Kini kaum muslimin terdesak. Banyak di antara mereka yang gugur. Salah satunya adalah Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah. Ia dibunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Wahsy berhasil melemparkan tombaknya ke perut Hamzah. Wahsy memang seorang yang pandai melempar tombak. Hindun berjanji akan memerdekakan dan memberinya hadiah yang banyak apabila berhasil membunuh Hamzah. Hindun merasa puas dengan kematian Hamzah. Adapun Wahsy yang merasa menyesal telah melakukan hal itu. Di kemudian hari, Wahsy masuk Islam. Dia ikut perang melawan kaum murtad pimpinan Musailama al-Kadzab. Bahkan ia pun berhasil membunuh Musailama dengan tombaknya sendiri. Pasukan Rasulullah lari ke bukit untuk menyelamatkan diri. Mereka harus menderita kekalahan pada peperangan ini. Pasukan Quraisy menghentikan penyerangnya. Mereka menyangka Rasulullah telah gugur dalam pertempuran itu. Akhirnya mereka kembali ke Mekah dengan perasaan puas karena kekalahannya pada perang Badar sudah terbalaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.